warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Usmandi dari Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Saya sudah mulai usaha di bidang pertanian ini dari hulu ini sudah hampir 3 tahun. Dari awalnya di dekat rumah, lalu pindah lagi ke satu tempat, tapi di situ juga bangkrut. Bahwa produk saya ini tidak memenuhi kualitas, sehingga ketika pertama kali saya pindah ke tempat itu, di situ ada pesanan barang atau pokok itu sekitar berapa 30 ribuan, sekitar 30 ribuan, yang itu modalnya sekitar 15-an juta pada saat itu. Nah, ketika bibit saya ini udah besar, bibit saya ini nggak jadi diambil di situ. Sama salah satu instansi nggak jadi diambil, sehingga bibit saya ini rusak semua. Saya rugi di situ, saya rugi sekitar 15-an juta. Kembali lagi saya mau mulai, tidak sampai di situ, saya mulai lagi. Ada yang mesen sekitar belasan ribu. Itu bibit yang lumayan mahal. Tapi ketika mereka mau nanam, ternyata yang ditanam itu hanya sekitar 1 ribuan. Jadi ruginya 14-an ribu. Di situ saya rugi lagi, bangkrut lagi. Jadi semua barang yang di rumah itu terjual semua, nggak ada yang tersisa di sini. Nah, pada suatu ketika waktu itu musim hujan, saya ingat betul di bulan Oktober, itu ada teman yang datang ke rumah saya dan menawarkan kerjasama. Dia bilang begini, jangan lelah itu boleh katanya, tapi jangan pernah menyerah. Jadi mulai lagi usaha ini, nanti saya yang dari benihnya, saya juga yang jual, sini tinggal bekerja saja. Nah, selama 3 bulan itu berlangsung dan alhamdulillah itu yang sampai saat ini bisa saya rasakan. Nah, setelah 3 bulan itu saya pulang lagi ke Desa Sukadana dan sewa tempat di sini, dan alhamdulillah ketika saya mulai nyewa tempat 1 tahun kemudian banyak hal yang berubah dari saya. Dari usaha saya sudah banyak yang berubah. Saya sudah punya di Desa Sukadana ini, saya sudah punya puluhan binaan petani yang menjadi mitra bibit saya, dan kita langsung mengadakan yang namanya pembinaan petani. Dengan mitra itu ada pembinaan. Saya selalu mengingatkan kepada petani itu untuk mengeluarkan modal yang serendah-rendahnya. Nanti bisa mendapatkan hasil yang lumayan tinggi di situ. Itu yang selalu kita galakkan. Dan bagaimana caranya petani itu mengurangi residu kimia yang ada di tanaman mereka dengan menggunakan pupuk-pupuk yang organik ataupun mungkin pupuk cair organik nanti. Nah, setelah 1,5 tahun saya menjalankan ini, saya sudah bisa memperluas lokasi saya, dan alhamdulillah rumah sudah terbangun, kendaraan sudah ada. Sekarang udah masalah ekonomi udah nggak susah lagi, alhamdulillah. Jadi kalau mulai usaha yang baru nggak apa-apa gitu. Akhirnya setelah itu berjalan, saya menginisiasi usaha pasca panennya. Jadi saya selalu berpikir kalau bibit ini nggak mungkin sampai bisa bertahan lama. Bibit ini usahanya nggak mungkin bisa bertahan lama. Kenapa? Karena bibit ini punya ragamnya masing-masing. Saya berpikir seperti itu waktu itu. Jadi kalau saya selesai menggeluti bibit ini, anak saya mungkin udah basic di situ. Jadi nggak bisa terjalankan, akan mati juga nanti ke depan. Nah, kalau saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menguasai pasca panen sehingga produk saya ini nanti masuk ke setiap minimarket. Itu yang saya dulu ketika saya melaksanakan ini, itu saya berpikir bahwa permasalahan itu adalah harga, adalah pasar permasalahannya. Jadi ketika itu saya memulai untuk menjadi jembatan bagi petani. Jadi saya menghubungkan petani dengan pembeli. Nah, tapi itu juga nggak berhasil. Kenapa? Karena penjual juga mengikuti harga pasaran. Jadi harga pasaran yang diikuti oleh penjual. Nah, itu juga ketika harganya rendah, seperti contoh tomat, misalkan harga 15.000 per keranjang, itu dia juga akan beli dengan harga segitu. Jadi nggak ada dampak walaupun saja di jembatan di situ. Nah, akhirnya saya berpikir ketika teman itu mengajak saya untuk berpikir lebih besar. Oh iya ya, kenapa nggak buat saus saja gitu kan? Kenapa nggak buat saus saja? Toh kita mungkin bisa gitu kan? Akhirnya saya menginisiasi untuk buat saus. Saya berkomunikasi dengan teman-teman dan oke, kita buat saus. Jadi ada bingkai buat saus, di situ ada pembelajaran buat sausnya. Lalu teman saya ikut di situ dan
ketika teman saya ikut di situ ternyata perempuan semua, dia sendiri yang laki-laki dan sendiri yang masih muda gitu. Terus saya bilang sama teman saya, mereka boleh lebih bisa, mereka boleh lebih berbakat ketimbang kita untuk buat saus, tapi mereka harus sadar bahwa kita ini anak milenial. Kita ini punya jaringan, kita ini punya keahlian tentang teknologi, kita ini punya 1000 mimpi untuk kita wujudkan di masa kita ini. Sehingga teman saya dengan keyakinan yang penuh pergi ke situ. Setelah 1 hari setelah itu kita langsung buat buat saus. Kita buat produk ini dengan rasa yang cita rasanya khas banget Lombok. Jadi ini pedasnya terasa. Tomatnya juga atau bahan-bahannya itu alami dari bahan petani di sekitar kita. Jadi ini tanpa bahan pewarna, bahan campuran yang lain. Ini murni dari hasil pertanian yang ada di sini. Bagaimana caranya memberikan solusi kepada petani? Petani ini mimpi saya pengen melihat petani ini tersenyum. Saya ingin melihat petani tersenyum dan tidak selalu berpatokan dengan harga yang ada di pasaran di sekitar sini. Sehingga dengan adanya saus tomat ini, saya berharap permasalahan petani di Lombok terutama itu bisa terselesaikan dengan adanya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari pemerintah provinsi, terutama di perindustrian, kami bisa memiliki teknologi yang lumayan memadai, yang sangat memadai bagi kami. Dari awalnya itu pakai blender biasa, sekarang udah punya alat yang ini bisa dikatakan luar biasa bagi kami. Dan ini adalah sebuah terobosan baru dan pembinaan dari Dinas Perindustrian yang kami diberikan dan juga bimbingan sehingga kami bisa sampai seperti saat ini itu sudah luar biasa. Penerimaan kami bukan siapa-siapa, tapi dengan penerimaan itu kami merasa oh ini luar biasa nih. Kami harus membuat ini menjadi nyata. Jadi industrialisasi yang digalakkan oleh Pak Gubernur itu bagi kami ini adalah cahaya yang kami harapkan gitu. Cahaya penerangan bahasanya, sehingga kami bisa menciptakan sebuah produk baru yang ini insya Allah akan kami perjuangkan sehingga ini bisa beredar di pasaran.